Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter terbaru dari serial Hunter x Hunter udah keluar lagi aja. Well, buat yang masih bingung baca manganya di mana, sebenarnya bisa langsung lihat di Manga Plus kok. Jam sama hari keluarnya juga sama kayak manga One Piece rilis di hari Minggu malam pukul 10 malam waktu Indonesia bagian mana? Bagian langit. Cuman bedanya, emang serial Hunter x Hunter masih belum ada versi bahasa Indo. Makanya kalau buat yang mau baca di Manga Plus jangan kaget kalau pilihan bahasa Indonesianya nggak ada di sono. Toh kalau ada bahasa Indonesia juga misteri ragu apakah mudah dipahami atau kagak. Sama-sama mumetnya. So, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung bahas aja Hunter x Hunter chapter 394 atau Hunter x Hunter episode 199 versi Mr. K, oke? So, let's go. Guys, lagi-lagi chapter terbarunya bakalan bikin pusing dan mumet buat orang yang udah lama gak baca manga Hunter x Hunter. Soalnya gak cuman banyak bubble text di mana-mana, kita lagi-lagi dikasih banyak banget karakter baru di chapter 394 ini. Ya, emang cukup lain kalau dibandingin sama serial lain yang mungkin ngerasa ngapain harus memperkenalkan karakter yang gak terlalu penting sedalam ini. Tapi ingat guys, manga yang lagi kita baca adalah manga Hunter x Hunter, di mana luas dan alur dari plotnya sendiri emang sangat lebar, tebel, dan luas. Jadi gak perlu aneh atau heran kalau di satu chapternya hanya diisi sama kumpulan kata-kata padat dan orang yang ngomongnya pula masih karakter baru yang sampingan doang. Hal ini malah ngasih lihat betapa besarnya potensi dari cerita di arc perebutan takhta, dan Togashi Sensei sendiri tentunya gak mau menyia-nyiakan hal ini. But emang efek dari luasnya cerita di Hunter x Hunter terkadang bikin kita gak cukup sekali baca bisa langsung ngerti. Jujur aja emang kalian bisa ngerti dalam sekali baca. Misalnya aja yang nge-review aja kagak bisa. Bahkan udah 2 kali aja kadang masih harus nyari penjelasan lainnya. Tapi ya emang kayak gitu karakter dari manga Hunter x Hunter. BTW, chapter 394 sendiri dimulai dengan memperlihatkan momen lanjutan setelah kamar yang diduga terhubung dengan persembunyian Morena dibocorkan oleh seorang penjaga. Nah, di sini guys terungkap kalau ternyata orang tua yang ada di dalamnya bahkan bukan manusia, karena dia ternyata tiba-tiba aja ya bisa menghilang. Dan yang lebih menyulitkannya lagi, jika seseorang memasuki ruangan itu, maka dia akan langsung dihubungkan ke ruangan lain, di mana di sana udah ditunggu oleh para bawahan dari keluarga Haley yang sedang farming level. Ya, simpelnya hal ini udah kayak dijadiin ruang jebakan lah, yang mana gak mungkin terlihat bukti pembunuhannya dan bahkan sulit untuk diungkap bagaimana cara kerjanya. Karena tentu terlalu berbahaya untuk menjadikan diri sendiri sebagai bahan percobaan. Makanya di momen itu underboss dari keluarga Chow bilang ke Henrik kalau dia bakal nyerahin aja semuanya ke Gene Ryodan. Karena mereka sendiri emang udah ngajuin diri buat ngehabisin keluarga Haley. Ditambah orang sekuat mereka pasti gak bakal takut walau mau dipindahkan ke tempat manapun saat memasuki ruangan itu. Simpelnya ya, sebenarnya ruangan yang dibocorkan ke Henrik itu emang bener terhubung ke markasnya keluarga Haley. Karena nanti dikasih tahu kalau ada cara tertentu untuk sampai ke markas mereka, di mana seseorang bisa masuk ke tempat Morena melewati kamar 3131. Jadi bisa kita anggap untuk memasuki markas keluarga Haley, mereka harus menemukan ruangan yang tepat yang bisa menghubungkan ke markas utama. Karena entah menggunakan kemampuan siapa, keluarga Haley menggunakan cara yang menarik untuk membuat keluarga mafia lainnya kesulitan untuk menemukan mereka. Well, sebenarnya gak cuma bersembunyi dari keluarga lain doang, Morena Prudo sendiri anehnya memilih untuk mengkhianati sang pangeran keempat Kagin. Padahal kita tahu keluarga mafia Haley emang berhubungan sama Prince Serednis, tapi untuk suatu alasan dia malah memutuskan untuk berkhianat. Sampai-sampai Morena sendiri menyuruh anak buahnya buat mencari satu penjaga pangeran keempat agar bisa dibuat berpihak kepadanya. Well, kalau kalian terlalu bingung sama banyaknya nama-nama baru di chapter kali ini guys, saran Mr. K sih abain aja dulu beberapa nama. Yang penting kita bisa nangkep dulu poin cerita yang mau disampaikan di chapter terbarunya. Karena kalian tahu sendiri kan, seseorang bisa mati dengan sangat cepat di dunia Hunter x Hunter. Bahkan bagi seorang karakter yang kita anggap memiliki kekuatan yang sangat hebat, paling feeling Mr. K sih yang harus agak diingat-ingat tuh si Dogman yang kemungkinan tangan kanan dari Morena, yang mana dia dikasih sebuah misi yang berhubungan sama pangeran keempat. Anyway, selain fokus pada keluarga Haley, chapter kali ini juga memperlihatkan sisi lain di mana bahkan bagi seorang pangeran dengan sifat psikopat kayak pangeran keempat aja, dia masih memiliki prajurit-prajurit yang sangat setia kepada dirinya. Ya, selain Prince Benjamin, Prince Camilla, Prince Hakenberg, dan beberapa pangeran yang terhubung ke keluarga mafia, sepertinya mereka memiliki pengikut yang sangat loyal kepada sang pangeran tersebut.
Tak terkecuali Prince Eritnis yang ternyata memiliki beberapa prajurit kelas bawah yang ternyata dulunya mereka adalah teman semasa kecil. Namun karena suatu alasan, meski mereka gak memiliki kekuatan Nen, tapi dari cara mereka berpikir, menganalisa dan memutuskan sesuatu, mereka sebenarnya kumpulan orang-orang yang sangat berbahaya dan juga terlatih. Hal itu terlihat dari bagaimana saat kapten prajurit yang ada di sono mencoba memalsukan laporan agar gak ada orang yang mengambil keuntungan dari mayat anak buah keluarga Chao yang ditemukan. Nah, dari situ teman-teman masa kecil Prince Eritnis ya bisa mengambil hipotesis mengapa sang pangeran belum melakukan tindakan dan malah membiarkan Morena yang udah mengkhianati dirinya. Dan hal itu tentu gak lain dan gak bukan ya, karena sang pangeran sedang menyukai mainan barunya yaitu Nen. Ya, hipotesis yang diambil oleh mereka di mana Prince Eritnis sedang mempelajari Nen memang kita ketahui kebenarannya kan. Dan bagi mereka yang nggak tahu apa-apa tentang Nen, hal ini tentu membingungkan tentang seberapa berguna dan berbahayanya kemampuan tersebut. Hingga ada satu orang yang sempat berjaga di dek pertama dan mengetahui informasi sungguhnya di mana pangeran memang benar sedang mempelajari Nen, dan untuk melawan keluarga Helium kemungkinan dikuasai oleh sebagian besar pengguna kemampuan Nen. So, yang awalnya para prajurit milik pangeran keempat kaki ini mau menjadi orang yang menertibkan masalah yang tercipta, sekarang kondisinya terbalik setelah Volk memutuskan apa yang mereka harus lakukan. Karena gimana mau nertipin atau bahkan terlibat langsung dalam pertarungan melawan para anak buah dari keluarga Heli kalau mereka aja bahkan gak mampu menggunakan Nen, dimana harusnya meski seseorang memiliki kemampuan bertarung yang tinggi dan dia dihadapkan dengan seseorang yang memiliki kemampuan Nen, harusnya walau belum bisa dibilang 100% pengguna Nen akan mampu memenangkan pertandingan, namun para pengguna Nen akan diuntungkan oleh kemampuan yang udah mereka miliki. Ditambah dengan aura yang mengelilingi tubuh mereka yang tentu aja bisa meringankan segala jenis serangan yang akan datang. Makanya hal ini juga menarik untuk dilihat ke depannya, rencana apa yang bakal digunakan oleh sekelompok orang hebat namun gak memiliki Nen ini saat mereka harus dihadapkan dengan orang-orang di luar sono yang emang belum tentu pengguna Nen yang hebat, namun setidaknya mereka emang udah menguasai Nen terlebih dahulu. Belum lagi Hendrik sendiri sepertinya masih belum mau menyerah begitu aja dan masih ingin berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan petunjuk, sehingga masih sangat terbuka kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Apakah Morena akan diperlihatkan bertarung terlebih dahulu dengan para underboss dari keluarga mafia Kakin lain, atau malah Prince Eritnis sendiri yang nanti baru aja menyelesaikan pelatihan Nen akan langsung mencoba kekuatan yang dia dapatkan dengan menghabisi orang yang udah mengkhianati Prince Eritnis. Semakin rumit aja peta pertarungan yang akan terjadi ke depan, apalagi perebutan takhta Kakin sendiri masih jauh dari kata selesai guys. Mengingat kondisinya saat ini setiap pangerannya masih memiliki kartu asnya masing-masing. Sehingga tinggal siapa yang lebih cerdas menggunakannya, maka mereka akan bisa sedikit lebih dekat sama takhta Kakin selanjutnya. Ngelihat ini misalnya jadi kangen sama Gon sama Killua, ya terutama Leorio dan Kurapika sih. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten Hunter x Hunter chapter terbarunya daripada mumet kan pusing. Ya, misalnya akhirnya aja lah. Kita jumpa lagi next chapter berikutnya, oke? See you again next time. Adis Karamelo, stay safe everyone. Salam.